Di tengah lebatnya pohon rindang, serta hembusan angin yang menyejukkan hati di Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, cerita kami dimulai. Sebuah desa yang hidup dengan kesederhanaan, tapi kaya akan kearifan lokal dan kebersamaan warganya. Ayo, Pak, ora kerja namanya, tak gendong, Tahun ini, kami mahasiswa KKN Posko 82 UIN Wali Songo Semarang hadir. Bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga baru. Mencoba belajar, berbagi, sekaligus masuk ke dalam kisah dari Payungan. Hari-hari di Desa Payungan dimulai dengan semangat. Sawah, ladang, ternakan, dan kebun menjadi urat nadi utama kehidupan. Tetapi lebih dari hanya sekedar bekerja, ada harmoni yang tumbuh dari situ, yaitu gotong royong, saling membantu, dan rasa kebersamaan yang begitu kental. Sebagai mahasiswa KKN, kami berkesempatan menyelami delik nadi kehidupan di sini. kerja bakti, gak keren. Belajar dari masyarakat tentang apa artinya kesederhanaan dan kebersamaan yang seringkali luput di perkotaan. Jadi kaitannya dengan warga masyarakat dan juga dengan tokoh tingkat desa, baik itu jajaran di pemerintah desa, dari kepala desa, perangkat, kemudian DPD, juga Pak RT RW sewilayah desa, dan juga semua warga masyarakat bisa bersatu, guyup rukun kegotong royongannya, karena mereka juga merasa memiliki desa ini. Desa Payungan tak hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan potensi besar dalam pertanian. Namun, di balik kesuburan tanah ini, ada tantangan yang dihadapi seperti cuaca yang tak menentu, hasil panen yang kadang tak stabil, hingga keterbatasan akses teknologi dan alat untuk masyarakat. Niku lho, kena virus cabe, lombok niku basa separo ngoten niku namine pethek. Nggih niku nek kacang nek ditedhi muret, Mas. Niku mungkin lek terkadang niku nggih nek wong ajeng nandur niku nggih mboten duwe modal riyen. Dibutuhke nggih mes rabuk obat-obatan itu. Nek mbutuhke mes niku tetep mbutuhke mes, Mas. Nanem napa mawon mes. Nggih kalih obat-obat ngoten niku. Obat-obatan. Pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi jantung yang harus terus berdetak untuk masa depan. Dan anak-anak di Desa Payungan ini memiliki semangat belajar yang begitu tinggi untuk sekolah maupun di TPA. Meskipun beberapa fasilitas masih terbatas dan beberapa sempat vakum cukup lama dikarenakan adanya wabah COVID-19. Sebagai mahasiswa KKN, kami mencoba sebisa mungkin untuk berkontribusi, mendampingi belajar, bermain, sekaligus memberi semangat agar mereka berani bermimpi setinggi mungkin. Ya, terima kasih. Tantangan kami, terutama madrasah kami ini yang pertama berada di daerah pedesaan,
Terus kultur masyarakat kami itu tidak agamis, sehingga kita menyelenggarakan pendidikan keagamaan, namun masyarakat itu cenderung tidak agamis, cenderung senang yang umum dan sebagainya. Inilah sebagai tantangan, sehingga tidak bisa langsung peminatnya banyak sekali. Ini sebagai tantangan kita. Mungkin masyarakat di Payungan ini kan heterogen. Jadi tidak hanya Muslim saja, mungkin ada teman-teman Nasrani, ada yang tidak Nasrani dan sebagainya, masih banyak lagi. Tantangan kami seperti itu. Di zaman yang seperti sekarang ini ya, jadi kan kayak tantangan lebih berat lagi. Soalnya kan anak-anak pulang ke rumah dengan didikan di rumah. Nanti di sini nanti harus benar-benar gembleng lagi gitu loh, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat di TPQ sini. Ya, terima kasih kemarin telah diadakan program seperti sosialisasi bullying kepada anak-anak. Ini sangat bermanfaat, terutama anak kami. Semoga anak kami akan mengerti apa yang menjadikan dampak dari bullying itu, sehingga dengan temannya dapat mengasihi, mencintai, sehingga tidak terjadi kekerasan baik fisik maupun mental yang lain. Gitu. Kalau menurut saya sangat memberikan manfaat. Saya senang dari kami sekeluarga, sangat senang ada dari KKN ikut terjun di sini, membantu sekali, soalnya dari kami kewalahan. Jadi adanya KKN itu bisa membantu memberi tambahan ilmu dan bisa menangani semua anak semuanya, biar tidak ada yang bermain sendiri dan lain sebagainya. Payungan bukan hanya tentang keindahan alam dan masyarakat, tetapi juga memiliki ikatan spiritual yang menguatkan masyarakat. Tradisi keagamaan menjadi ruang bertemu, berbagi doa, berbagi cerita, sekaligus menjaga harmoni sosial. Desa Payungan membuktikan di mana perbedaan dirangkai menjadi sebuah persatuan. Di desa ini, gotong royong adalah bahasa sehari-hari, dari kerja bakti warga hingga program TMMD yang menghadirkan kolaborasi antara TNI dan masyarakat. Semuanya menunjukkan semangat kebersamaan. Kami ikut turun tangan sekaligus menyaksikan bagaimana pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal membangun rasa persaudaraan. Seluruh warga sangat antusias dan semangat untuk bekerja sama bersama-sama TNI, di mana sampai saat ini sebelum waktu yang ditentukan kegiatan TMMD sudah dapat terselesaikan dengan baik. Dan di sini kami mendapatkan kesempatan untuk belajar dari masyarakat, sekaligus mencoba memberi dampak kecil lewat kegiatan pendidikan, pemberdayaan, dan kebersamaan. Untuk hal-hal yang baik dan mungkin bisa ditularkan kepada masyarakat secara umumnya. Mugi-mugi masa depan Panjenengan sedaya cerah. Apa yang dicita-citakan ya insya Allah tercapai. Semoga sukses selalu, semoga ilmunya manfaat dunia akhirat. Pesan untuk mahasiswa, semangat terus. Kembangkan ilmu yang jangan dapatkan dari di sini, terutama Desa Payungan yang tempat KKN ini dapat diterapkan mungkin sebagai bekal jenengan nanti. Apa kesan-kesan kalian ketika kakak-kakak di sini?
Bahagia. Senang. Senang, bahagia. Senang, bahagia, ramah. Senang. Senang banget. Dari kakak KKN yang paling favorit siapa? Kak Nabila sama Kak Hero. Kak Kak Nabila. Ivan sama Kak Mila. Kak Sania dan Kak Reza. Kak Aud dan Kak Sania. Kak Sania sama Kak Nabila. Kak Ivan. Kak Inggit. Kak Nila sama Kak Nida. Satu. Ivan. Kak Sama. Inilah Payungan, sebuah desa kecil dengan hati yang besar. Di sini, kami belajar bahwa kebersamaan bukan sekedar kata, tapi nyata dalam setiap hembusan napas dan doa. Kami datang sebagai pendatang, tapi pulang sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih atas senyuman tulus dan hangat yang kalian berikan dan kisah indah yang akan selalu kami kenang. Semoga jejak kecil ini menjadi pengikat yang abadi antara ilmu yang kami bawa dan cinta yang kami dapatkan di sini. Saya benar-benar terharu dengan kasih sayang dari warga sekitar Payungan yang sangat sekali merawat tim KKN yang ada di sini, sehingga program kerja yang kami lakukan di sini benar-benar mendapat sokongan dan apresiasi. Terima kasih untuk seluruh warga Desa Payungan yang telah menyambut kita secara hangat, memberikan kita rasa aman dan rasa nyaman yang di sini. Sungguh sangat luar biasa. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada seluruh warga Desa Payungan. Selama KKN di Desa Payungan kali ini, saya merasa sangat senang sekali karena saya dan teman-teman merasa diterima dan merasa dihargai di sini, dan dengan warga yang ada di sini juga merasa terbuka, welcome, menerima kami, sekaligus membantu ketika program kerja kami. Mereka sangat antusias sekali dalam mengikuti acara yang kami buat, serta pokoknya kami di sini sangat merasa senang dan merasa sangat diterima. Oke, untuk kesan saya KKN di Desa Payungan, saya sangat terkesan dengan warga Desa Payungan karena Desa Payungan ini masyarakatnya begitu ramah, begitu baik, menganggap diri kita teman-teman KKN ini sebagai keluarga. Saya sangat terkesan, banyak pelajaran yang didapat dari desa sini. Kesan yang sangat berharga selama 45 hari KKN di Desa Payungan. Terima kasih untuk warga Desa Payungan karena kami bisa diterima dengan baik di desa ini. Dan untuk teman-teman, saya sangat senang karena bisa bertemu orang-orang keren kayak kalian dan orang-orang super lucu kayak kalian. Saya pribadi merasa warga di sini warga di Desa Payungan itu warganya sangat terbuka dan sangat ramah, terutama dari perangkat desanya juga sangat mengayomi ketika kita sedang mendiskusikan tentang proker. Perangkat desa sangat mengayomi itu juga warganya yang ketika kita melaksanakan proker, menyambut proker kami dengan hangat dan mau berpartisipasi dalam proker kami seperti itu. Salah satu bunyi Tridharma perguruan tinggi pengabdian terhadap masyarakat, yakni kuliah kerja nyata di Desa Payungan, Kaliwung, Kabupaten Semarang. Akhirnya saya memahami bahwa 3 tahun versus 45 hari adalah 3 tahun. Bagaimana saya belajar di kampus terkait dengan teori, belajar presentasi dan pojok-pojok diskusi, dan 45 hari adalah implementasi di pengabdian terhadap masyarakat. Yuk. Oke, halo semuanya, aku Aulia. Untuk kesan-pesan dari KKN di Desa Payungan sangat berkesan sekali bagi aku pribadi dan dari masyarakatnya yang hangat, terus dari lingkungannya juga sangat nyaman di sini. Terus saya juga banyak belajar
selama KKN di Desa Payungan. Terima kasih untuk warga Payungan. Terima kasih karena sudah menyambut kami dengan senyuman hangat. Dan terima kasih untuk semua kisah, cerita, bahagia, sedih. Kami sangat-sangat terima kasih. Pesan saya selama KKN di sini, saya sangat terharu dengan antusiasme warga di sini, dengan kesulitan warga, kerjasama warga ketika mengadakan suatu kegiatan itu lengkap sekali. Itu bikin saya terinspirasi dan banyak belajar di KKN ini. Jadi di KKN kita kali ini cuma 45 hari. Nah sebab itu makanya KKN-nya emang gak kerasa ya, tiba-tiba udah mau selesai. Dan sebenarnya banyak kultur yang bagus di wilayah ini, terutama di desanya, masyarakatnya sangat kompleks banget dan aku suka menemukan banyak hal-hal baru. Pesan dari saya untuk KKN MIT 82, semoga silaturahmi KKN MIT 82 tetap terjaga dan proker yang telah dilaksanakan semoga bermanfaat bagi masyarakat. Untuk pesannya, memberi pengalaman yang berharga dan memberi kehangatan untuk kekeluargaan, dan semoga sehat selalu untuk anak-anak pos 82. Yuk. Terima kasih kepada seluruh warga Desa Payungan, khususnya masyarakat Nanggulan yang telah menerima kami layaknya sebagai keluarga, dan juga terima kasih juga kepada seluruh teman-teman KKN yang telah menunjukkan bahwa KKN ini bukan sekedar kewajiban, melainkan sebuah kisah yang layak untuk dikenang. Oke, semuanya, halo teman-teman KKN Pos ke-82. Untuk kesannya selama 45 hari KKN tentunya ada suka dan duka. Sukanya silahkan teman-teman semua bisa buat kenangan seumur hidup, dan dukanya silahkan yang jelek bisa dipinggirkan, kita maafkan bareng-bareng dan kita ambil hikmahnya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusrul Januruna, Koordinator Desa KKN Posko 82 Desa Payungan. Yang pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pemerintah desa, segenap tokoh agama, segenap seluruh masyarakat Desa Payungan atas sambutan dan juga arahannya selama kami berada di Desa KKN kurang lebih selama 45 hari yang sudah berlalu. Desa Payungan adalah desa yang sangat besar. Ia memiliki potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang harus selalu dikembangkan. Pesan dan juga kesan saya untuk Desa Payungan ke depan, baik dari segi pendidikan, Desa Payungan harus sudah mulai memikirkan bagaimana generasi penerus bangsa, generasi para pemuda, dan itu harus disupport dan didukung oleh segenap pemerintah Kabupaten Semarang dan pemerintah desa. Mungkin itu dari segi pendidikan. Untuk dari segi kemasyarakatan, saya pikir dari Desa Payungan memiliki kerukunan dan kebersamaan yang sangat kuat, mulai dari gotong royong, mulai dari keberagaman, sehingga Bhinneka Tunggal Ika mampu kita ciptakan di Desa Payungan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu untuk Desa Payungan. Bertahan di tengah kepedihan. Mungkin